Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Kalalan dari Ayo Mari Jalan. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan dan nginep di Bogor. Ini sebenarnya staycation dadakan. Aku mau staycation bersama keluarga aku di Bogor karena sebenarnya tadinya aku memilih Puncak. Kebetulan Puncak itu kalau misalnya lagi long weekend kayak gini, itu rame kan, dan hotelnya banyak yang sold out. Jadi akhirnya aku pilih Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center. Ini kita jalan tanggal 25 Desember pas Natal. Itu kebetulan hari Minggu dan hari Seninnya libur. Jadi yang tadi aku bilang ya, long weekend. Jalanan itu sebenarnya rame, tapi nggak macet. Jadi kayak rame padat jalan aja gitu. Untuk cuacanya dari pagi banget itu mendung biasa ya, kalau misalnya akhir-akhir Desember, Januari itu biasanya musim hujan. Jadi dari pagi itu memang udah mendung, hujan, gerimis, gak berhenti-henti gitu aja terus. Nah, di Bogor ini sebenarnya aku bingung pilih kamar yang mana di Novotel Bogor karena ada beberapa tipe kamar ya. Yang aku pilih akhirnya deluxe room with balcony. Jadi setelah aku telepon operator, di Novotel itu dia ada dua gedung baru dan gedung lama. Aku akhirnya milih kamar di gedung baru. Jadi gedung baru itu ada beberapa tipe kamar, ada deluxe with balcony yang aku pilih itu, ada family room, ada super suite room balcony dan executive suite balcony. Mungkin kalau misalnya kalian mau ke sana, kalian bisa telepon operatornya dulu untuk confirm ya. Aku awalnya pesan 2 kamar di deluxe with balcony, itu 2 kamar. Tapi yang satunya aku upgrade ke family room. Jadi memang kebetulan aku ke sana itu dengan keluarga besar. Yang enak kalau misalnya ke Novotel adalah kita nggak kena ganjil genap, kita nggak kena macet di Puncak, dan enaknya lagi kita keluar Bogor langsung belok kiri kayak gini. Jadi kita nggak kena macet kota Bogor, karena kebetulan keluarga aku kan tinggalnya di Bogor ya. Jadi aku tuh tahu banget kalau Sabtu Minggu di dalam Bogor itu macet banget di mana-mana. Dan ini enaknya kita nggak masuk ke dalam kota Bogornya, jadi pas keluar tol kita langsung belok kiri. Balik lagi ke kamar ya. Tadi aku belum selesai ngomong ke kamar nih. Sorry agak lompat-lompat. Jadi pas di kamar itu aku upgrade ke family room, itu aku nambah sekitar 300 sampai 400 ribu, aku lupa. Cuman memang worth it banget kalau misalnya kalian berpergian dengan banyak orang ya, mau kesana dengan banyak orang, mendingan langsung pesan yang family room itu. Sebenarnya kalau misalnya boleh jujur nih, waktu pas aku ke Novotel ini ada drama. Ada dramanya itu adalah aku tuh nyampe tuh jam 10 pagi, tapi aku baru dapat kamar jam setengah 4 sore. Itu pun setelah aku hard complain ke general manajernya. Jadi pas yang jam 3 jam 3 aku datang tuh kamarku belum ready, padahal aku datang di jam 10. Aku tahu sih check-in time tuh memang around 2 PM, tapi kan itu udah jam 3 ya kan, udah sejam nih seharusnya, dan aku tuh yang datang duluan gitu, tapi belum dapat kamarnya. Anyway, semuanya udah diatasin, udah dibantu sama general manajernya yaitu Pak Ari. Pak Ari terima kasih banyak udah menerima kritik dan saran kita. Semoga kritik saran kita bisa membangun. Nah, itu adalah pahit-pahitnya ya yang aku ceritain duluan. Sekarang ini kita udah mau masuk ke dalam hotelnya. Ini masuk bagian security-nya. Jadi sekarang aku akan review yang fun-funnya aja di hotel ini. Oke. Nah, ini pas masuk itu agak membingungkan karena memang logonya cuma N doang tuh di depan. Jadi kita nggak tahu yang mana ya Novotel. Kalau misalnya nggak pakai Google Maps itu memang agak membingungkan. Untuk masuk ke sini ngelewatin perumahan-perumahan yang tadi awal, itu perumahan-perumahannya asri ya, enak hijau-hijau gitu. Jadi sebelum masuk hotelnya aja tuh aku udah bisa ngerasa vibe liburannya tuh dapat banget, kayak lagi berasa jalan di Ubud, padahal bukan, padahal lagi di Bogor. Nah, tadi itu pas masuk itu sebenarnya tempat drop off, tapi rame banget. Jadi aku langsung aja ajak ke tempat parkir ya. Parkirannya itu sejauh mata memandang outdoor. Aku nggak ketemuin parkir indoor, atau mungkin memang nggak ada parkir indoor. Jadi kalau misalnya kalian bawa anak-anak, mending di drop dulu. Tadi di drop off areanya, baru
papahnya mungkin ya ke tempat parkiran ya untuk parkiran mobilnya. Feeling aku sih yang nginep di antara Sabtu ke Minggu dari tanggal 24 Desember ke 25 Desember. Oke, ini drop off areanya yang tadi aku bilang. Enak ya, pas lagi turun udah dapat banget nih vibe liburannya, gemericik air, terus pohon-pohon, asri banget sih memang hotelnya. Jadi berasa banget resortnya kayak lagi di resort Bali gitu. Ya kayak tadi aku bilang, aku berasa kayak di Ubud padahal aku di Bogor loh. Oke. Lanjut, ini jalanan dari tempat drop off tadi ke area check-in-nya. Tuh, enak ya suasananya, air, gemericik air, dan pohon-pohon yang asli tuh menurut aku adalah kombinasi yang pas. Ini aku datang di jam 10. Aku bilang jadi masih sepi banget untuk tempat check-in-nya. Lanjut, di sini ada penyewaan untuk tenda. Nah, ini aku sewa nih tenda ini untuk di kamar aku. Nanti biar namanya juga staycation ya, biar liburan, biar anak-anak happy. Ini lokasi ya, tempat untuk check-in-nya. Masih sepi banget kan, makanya tadi aku bilang aku datang jam 10 loh, tapi aku baru dapat kamar jam 4. Gimana aku nggak bete, gimana nggak komplain ya kan. Tuh, masih sepi banget, nggak ada orang. Aku tuh yang pertama deh yang check-in gitu kan. Terus ini dari tempat check-in, ini aku masuk lagi. Jadi tuh memang dari tempat check-in itu ke tempat kamarnya itu memang agak jauh ya. Tapi walaupun jauh, tapi kita enak, feelnya tuh enak gitu. Kita bisa melihat kanan kirinya tuh suasananya enak. Ini mungkin lagi ada acara, aku nggak tahu lagi ada acara apa. Lalu, nah itu ada Mas Agi yang ngasih balon. Ya ampun Mas Agi, terima kasih banyak. Mas Agi tuh ramah banget ya, nyapa anak-anakku, nanya anak-anakku mau apa, butuh balon apa. Ramah banget Mas Agi, top servisnya. Thank you Mas Agi. Lanjut, ini yang dari yang tadi tempat check-in tadi, kita mau ngeliat ke fasilitas di dalam hotel ada apa aja. Untuk kids clubnya sangat-sangat butuh improvement. Aku nggak tahu itu isinya kayak cuman prosopan kecil gitu doang, sampai anak-anakku sampai bingung masuk nggak ya, kayak nggak ada apa-apa di dalam. Mungkin itu yang bisa jadi improvement ya untuk Novotel, soalnya kan hotel-hotel sekarang kids clubnya udah bagus-bagus banget ya. Lanjut, dari kids club kita masih terus aja, ini kita masuk ke area tengah hotelnya. Ini legendary banget ya kalau kata suamiku, dari dulu, dari dia kecil sampai nggak berubah, legendary banget nih. Ada pohon besar di tengah-tengah, katanya dia masih ingat banget memori dulu waktu pas jalan-jalan pertama kali ke hotel pas masih kecil. Pohonnya berarti udah lama banget ya itu. Oke, lanjut, kita langsung cek semua fasilitas yang di hotelnya ada apa aja. Dari tadi kan kita di lantai 2 tuh pas check in, ini kita turun ke bawah. Ini ada lapangannya, enak banget ya, asli banget. Ini aku suka banget deh kalau misalnya jalan-jalan tuh, mungkin karena Jakarta tuh udah penat banget. Jadi kalau misalnya kita ketemu tempat yang kayak gini, yang hijau, yang asri, yang sejuk, itu tuh kayak happy banget. Tuh lihat anakku kan langsung lari-larian saking happy-nya melihat kehijauan ini. Dari sini kita lanjut, kita mau jalan ke area tengahnya. Ini masih area yang tadi. Tuh lihat, enak banget ya lihatnya. Seru banget deh pagi-pagi bisa main bola di sana, main badminton ya kan. Ayo pada bawa raket. Mungkin boleh nggak sih main di rumput-rumput gitu, mungkin lepas sendal kali ya, biar rumput-rumputnya tidak terinjak-injak. Oke, kita sekarang masuk ke bagian mini zoo. Mini zoo-nya ada di sisi kanan, ada burung, ada kura-kura, ada kelinci, ada guinea pig atau marmut, dan di sebelah sana lagi ada burung lagi deh, kayaknya burung merpati atau burung apa gitu. Untuk mini zoo, makanannya kita bisa ngambil di pool bar dan itu gratis. Jadi makanannya itu cuma dikasih wortel, jadi yang bisa dikasih makan itu guinea pig dan kelinci. Yang agak membingungkan di kids club di mini zoo ini adalah
pintunya ini kita nggak boleh buka nih, pintu si kelinci, mungkin karena takut kabur, jadi aku harus angkat anak aku untuk masuk ke dalam, jadi kayak agak lompatin pagar itu. Nah terus yang aku rasakan di sini juga, mereka kayak kayaknya short staff ya, atau kekurangan staff, atau aku nggak ngerti gimana. Jadi cuman ada satu staff yang handle bagian mini zoo, bagian nanti ada mobil-mobilan di bagian sana, nanti aku kasih tahu juga. Jadi cuma ada satu masnya itu doang, dan aku kasihan banget, masnya tuh bolak-balik bantuin tamu yang mau sewa mobil, bantuin tamu yang mau ke mini zoo gitu. Jadi satu orang untuk mondar-mandir itu kasihan banget sih. Suasananya yang aku bilang tadi juara banget ya untuk pepohonan dan keasriannya. Cuman yang paling kurang lagi nih menurut aku nih, jalanannya tuh agak tajam. Jadi dia kayak serpihan apa sih, genteng gitu kali ya jalanannya. Jadi nggak bisa banget pakai sendal hotel, dan anak-anak juga harus hati-hati karena kalau lari dan amit-amit nih jatuh, sakit sih, itu sakit banget. Nah ini untuk lapangannya oke ya. Walaupun memang agak kurang bersih, tapi decent. Basket ada, bisa untuk main bola, bisa untuk main badminton juga bisa. Sekarang kita masuk ke poolnya. Ini pool yang untuk becek-becekannya kali ya, untuk ciprat-ciprat kaki doang. Dan poolnya ini dingin ya, air dingin, jadi berasa banget ya. Udah Bogor, pool air dingin, nikmat sekali teman-teman. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kan. Nah ini pool untuk yang kolamnya agak dalam ya, untuk dewasa. Poolnya itu memanjang dari ujung ke bagian ujung. Nah ini aku videonya dari bagian belakang. Kalau tadi kita dari bagian depan, ini dari bagian belakang. Jadi pool yang tadi, yang pool pertama tuh dari ujung ke ujung untuk yang pool dewasa. Dan ini ada pool di belakangnya, itu ada pool anak-anak yang kayak melingkari si pool dewasa itu. Kalau misalnya dibilang besar sih nggak besar juga ya. Cukup lah, standar lah gitu. Cuman kalau misalnya memang rame ya akan berasa crowded, apalagi pool anak-anaknya. Kalau misalnya poolnya dibikin air hangat, enak banget sih kayaknya. Nah ini yang mobil aku bilang, ini untuk sewa mobilnya, remote control. Itu dia aku 50.000 untuk 15 menit kalau nggak salah. Nah ini yang aku bilang, yang aku tadi cerita nih, mas yang handle si remote control car ini, mas yang sama handle mini zoo. Jadi kan kasihan kalau misalnya mereka bolak-balik, capek. Nah ini untuk bagian outbound, untuk fasilitas oke banget ya, lengkap nih. Outboundnya tuh ada outbound yang jalan di tali-tali itu, terus abis itu dari ujung itu bisa flying fox. Nah ini kayaknya harganya itu berbeda-beda deh. Kebetulan waktu itu aku karena lagi long weekend dan holiday season, jadi jadi ada gratisnya gitu. Nah kalau hari biasa aku nggak tahu deh. Dan itu selain itu ada archery dan ada paintball. Kalau misalnya paintball itu aku kalau nggak salah bayar 50.000 untuk bagian apa gitu. Nah kita langsung masuk ke kamar. Untuk kamar aku mohon maaf banget videonya nggak gitu banyak, karena yang aku bilang tadi aku tuh baru check-in jam 3:30, udah capek banget, aku udah go through semua fasilitas hotelnya. Jadi ngevideoin kamar tuh udah dalam kondisi capek. Kamarnya standar ya. Kalau misalnya ini yang deluxe room by the way, bednya kayaknya queen size bed. Terus tadi aku sewa tenda, ada lemarinya, kamar mandinya, shower. Yang ini nggak ada bathtub. Setahu aku yang ada bathtub itu adalah gedung baru. Jadi shower, dan untuk toiletnya itu dia di ruangan yang berbeda. Terus untuk toiletrisnya seperti sabun, sampo itu standar ya. Next untuk TV-nya, di sini nggak ada smart TV ya, jadi nggak ada YouTube, nggak ada Netflix. Ini cuma channel lokal dan channel internasional aja. Cuman channelnya cukup lengkap dan bisa lah buat anak-anak tuh kayak Nick Junior gitu ada. Untuk ukuran TV standar, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, yang paling aku suka dari kamar ini adalah sebenarnya tuh balkonnya. Karena balkonnya enak banget kalau misalnya kita duduk-duduk sore, duduk-duduk pagi, apalagi cuacanya kayak gini yang habis hujan
berasa banget sejuknya, berasa banget cuaca dinginnya Bogor. Tapi yang aku sesalin adalah aku tuh pas check in dari waktu pas aku order lewat Aquarpus, aku minta best view, tapi entah kenapa aku dapet genteng. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian nih dapet di kamar yang di sebelah sana tuh pasti view-nya lebih bagus lagi karena langsung ke hijau-hijaunya itu. Lanjut, ini masuk ke family room. Nah, family room itu gede banget ya. Jadi ada dua queen size bed dengan sofa bednya ada 2. Jadi cukup untuk mengakomodir 6-7. Apalagi kalau punya anak-anak kecil ya. Untuk kamar mandi itu terbagi 2 juga. Ada yang shower dan ada toilet dan gak ada bathtub juga. Untuk teman-teman yang muslim bisa banget sholat berjamaah di tengah situ ya, di depan sofa bed yang di dekat terasnya. Di sini juga ada teras. Terasnya juga enak banget kalau misalnya untuk duduk-duduk pagi, duduk-duduk sore sambil kopi, sambil teh, dapet banget cuacanya. Dan kalau misalnya hujan berasa banget gemericiknya soalnya langsung outdoor gitu terasnya. Ini adalah di lantai 1. Keadaan di pagi hari ketika aku mau breakfast. Jadi masih hujan, kelihatan ya ada gemericik air hujannya. Dan ini kita masuk ke Meranti restonya. Untuk ke restorannya aksesnya nggak outdoor ya, maksudnya aksesnya tuh ada atap jadi nggak kehujanan. Walaupun memang restorannya tuh restoran outdoor. Untuk dari variasi makanan menurut aku cukup lengkap, semuanya ada. Dari dessert ada, dari cereal ada, dari bakery-nya ada, terus salad ada, sushi, ada traditional food dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari segi rasa menurut aku nggak yang terlalu wow banget, maksudnya ya cukup standar lah, enak gitu, nggak yang enak banget sampai nambah-nambah gitu, enggak. Nah, tapi salah satu yang harus diperhatikan adalah kerapihannya ya, mungkin dari segi estetikanya kayak tadi kan tiba-tiba ada binatang gitu kan. Nah, terus juga mungkin karena aku breakfastnya itu jam 9 sampai jam 10 tuh udah mau selesai breakfastnya, jadi pas kayak lagi mau ngambil bubur, sendok-sendoknya tuh berantakan kayak gitu, jadi kerapihannya agak kurang gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil makanan tuh agak kurang bersemangat gitu karena belecetan kemana-mana. Mungkin itu bisa diperhatikan lagi. Tapi untuk dari segi variasi makanan itu udah lengkap banget. Ini untuk dari buffetnya ada, terus di sebelah, nah di sini ada traditional food, habis itu ada noodle station juga ada, terus ada egg station juga. Nah, itu aja review dari aku. Semoga membantu untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Bogor. Kali aja ini bisa jadi salah satu tempat yang kalian datang. Terima kasih sudah menonton. Bye.